Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Dan jangan lupa, salam etos energi. Nah, kali ini kita bicara-bicara mengenai drawing piping isometrik ya. Piping isometrik drawing. Di dunia project kita sering projectnya apa ya? Misalnya power plant, kemudian project refinery, project pipeline, project ya macam-macam project ini ya yang terkait dengan mechanical piping ya. Nah, kita sudah terbiasa dengan mendengar drawing piping isometric. Nah, apa itu piping isometric drawing? Nah, piping isometric drawing adalah sebuah gambar yang merupakan sebuah representasi dari routing pipa yang ditunjukkan secara 3 dimensi dalam selembar kertas. Karena sebagai sebuah gambar representasi, ia hanya menunjukkan posisi dan arah dari pipa dalam posisi sebenarnya. Nah, isometric drawing tersebut akan digunakan baik oleh orang piping itu sendiri, orang mechanical, orang sipil, orang stress analysis engineer, dan bahkan juga untuk vendor, mana sangat akan membantu ya. Nah, isometric drawing dia tidak menunjukkan skala sebenarnya, karena poin pentingnya adalah arah dan peletakannya. Tapi isometric drawing dibuat tetap secara proporsional tentunya ya. Nah, tujuan piping drawing, baik itu isometric drawing atau yang lainnya, adalah untuk memberikan informasi yang detail agar plan benar-benar dapat dikonstruksi. Itu ya teman-teman sahabat etos energi. Nah, isometric drawing sendiri memiliki 3 ukuran: panjang, lebar, dan tinggi. Nah, yang bertujuan untuk menampilkan gambar secara 3 dimensi, dan biasanya pembuatannya juga dimiringkan 30 derajat dari sumbu aksisnya gitu ya. Nah, semuanya bertujuan untuk memberikan informasi yang sejelas-jelasnya, termasuk pula dalam isometric drawing sebaiknya menampilkan semua informasi yang dibutuhkan untuk fabrikasi maupun untuk dikonstruksi. Sahabat etos energi dimanapun berada. Nah, sebuah isometric drawing biasanya hanya menampilkan dalam bentuk garis sebagai simbol dari pipa. Yang letak garis itu adalah center line dari pipa tersebut. Oleh karena cuma garis, tentu kita harus hafal simbol-simbol yang digunakan dalam pemipaan supaya lebih mudah memahami isometric drawing, ataupun jika kita membuat sebuah drawing harus berdasarkan simbol-simbol tersebut ya. Nah, apa saja bagian-bagian dalam piping isometric drawing? Nah, sebuah isometric drawing akan dilengkapi dengan 1. Nomor jalur pipa berdasarkan line list dari satu equipment ke equipment yang lain ya. Nah, isometric drawing yang kedua, dia harus juga bisa menunjukkan north plan atau arah utara. Harusnya disebutkan dalam isometric drawing. Nah, sehingga bisa dicek di general arrangement drawing atau GA drawingnya, dan ketika di lapangan akan memudahkan pemasangan dan pengecekannya. Sahabat etos energi dimanapun berada. Nah, yang ketiga adalah dalam isometric drawing harus ada dimensi atau ukuran dan sudutnya. Harus tertera dalam isometrik sehingga orang stress engineer pun tahu jarak pipanya berapa, dan andai pun membentuk sudut, kita tahu pula sudutnya berapa. Nah, kemudian di dalam PNID terdapat juga reference number dari PNID, GA drawing, line number, arah fluidanya, sehingga sampai juga ada juga tracing, heat tracing, semuanya harus ada dalam isometrik, termasuk juga ada isolasi ya, insulation. Nah, yang keempat lagi ya, keempat tadi ya buat saya. Yang keempat adalah lokasi dan nama equipmentnya. Tujuannya apa? Supaya nanti bisa dicocokkan dengan mechanical arrangement drawing. Lokasi biasanya berbentuk koordinat, sedangkan nama biasanya merupakan nomor dari equipmentnya. Kadang tidak hanya equipment, namun support juga perlu diberi nama
dan lokasi di dalam gambar isometric drawing. Nah, yang kelima nih guys, nozzle identification ya. Maksudnya nozzle apa? Nozzle itu jelas harus nozzle yang mana. Dalam sebuah equipment itu juga harus tercantum. Ada nomornya ya di dalam drawing mechanical, dan juga harus inline dengan gambar isometric drawing kita. Yang keenam guys, juga di dalam isometric drawing harus tercantum size ya, ukuran dan tipe valve serta arah operasinya. Ini penting ya guys. Valve-nya berapa inch, tipenya apa, juga harus disebutkan. Soalnya kadang-kala ada valve yang ukurannya lebih kecil dari pipa utama, dan itu biasanya dikoneksikan dengan reducer. Jadi berapa inch ukurannya harus disertakan, dan juga untuk arah operasinya juga disebutkan. Kita harus tahu fluida itu akan alirkan kemana arahnya ya. Jadi sewaktu pemasangan kontrol valve atau check valve tidak terbalik ya guys ya. Yang ketujuh lagi ya, 7 ya tadi ya, lupa saya. 7 adalah mencantumkan firmware atau software. Nah, las-lasan yang akan dipakai di lapangan perlu disertakan tandanya, dan juga pengelasan yang dilakukan di shop juga perlu dicantumkan tandanya. Bisa juga dengan catatan. Nah, biasanya jumlah lasan ini menjadi perhitungan untuk ongkos produksi, ongkos konstruksi atau ongkos fabrikasi nantinya. Nah, yang ke-8 nih guys, bill of material. Di dalam isometric drawing kita mesti mencantumkan pipe dan fitting yang akan digunakan di dalam gambar ya, berapa jumlahnya, spesifikasinya apa, nah nomornya nomor berapa, nah nomor identifikasinya kita cantumkan di dalam drawingnya. Nah begitu ya guys tentang piping isometric drawing. Teknologi berkembang, dewasa ini isometric drawing memang lebih mudah dengan bantuan software. Biasanya langsung diekstrak dari software yang mahal ya, seperti PDMS atau AutoPlan atau apa segala macam. Harganya sangat mahal. Kalau proyeknya ukurannya kecil, sangat mahal harganya untuk beli software. Mendingan kita menggunakan AutoCAD ya, lebih murah dan namun juga tetap lebih efektif dan efisien ya. Nah, itu ya sedikit yang bisa kita sharing malam ini. Semoga bermanfaat buat engineer seluruh Indonesia. Saya Emil Mafuzi, salam Ethos Energy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.